Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan pembelajaran PJOK. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai tentang renang gaya punggung. Sebelum mengalihkan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Mari belajar berenang. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan gerakan kaki, renang gaya punggung, ayunan atau tarikan lengan, dan koordinasi gerakan kaki dengan lengan, serta pernapasan pada renang gaya punggung. Yang kedua, dapat mempraktikkan gerakan kaki renang gaya punggung, ayunan atau tarikan lengan, dan koordinasi gerakan kaki dengan lengan, serta pernapasan pada renang gaya punggung. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ya. Sebelum kita menginjak pada materi, saya ingatkan ya, dalam berenang ada tahapan-tahapan pembelajaran renang. Yang paling mudah menuju yang paling sulit. Yang paling mudah dulu, mari kita belajar gerakan meluncur. Bisa lihat di gambar ya, itu adalah contoh gerakan dari meluncur. Caranya adalah, yang pertama, gerakan kaki diawali dengan posisi bersandar di pinggir kolam dan tangan berpegangan. Yang kedua, kedua kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Selanjutnya, tolakkan kaki dari dinding dengan kuat. Selanjutnya, lakukan gerakan seluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar dengan air. Ya. Jadi, ketika kita gerakan meluncur, posisi pertama yaitu kita harus berpegangan dulu pada dinding kolam. Dilanjutkan dengan kaki menyentuh dinding kolam. Setelah dirasa siap, maka tolakan dengan sekuat tenaga kalian sehingga terdoronglah ke belakang. Itulah cara gerakan meluncur dalam posisi renang gaya punggung. Gerakan selanjutnya yang kita pelajari adalah gerakan tungkai. Ya. Dilihat pada gambar, itu adalah contoh orang berenang gaya punggung ya, dengan tungkai. Ya. Kita fokus dulu pada tungkai, pada gambar tungkainya. Jangan fokus dulu pada lengan dan badannya. Kita fokus dulu pada tungkainya. Caranya bagaimana? Yang pertama, pastikan posisi tungkai lurus ke belakang. Yang kedua, lakukan gerakan kaki seperti lakukan gerakan kaki seperti renang gaya bebas. Ya. Selanjutnya, dengan bersumber pada pangkal paha, gerakan kaki kuat dan ke bawah. Gerakan kaki ke atas dan ke bawah. Ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah usahakan posisi tungkai kita lurus ke belakang dulu. Selanjutnya, gerakan kakinya seperti gerakan kaki pada renang gaya bebas. Yang membedakan adalah ketika di renang gaya bebas, tubuh kita terlungkup. Ya. Kalau di gaya punggung, tubuh kita terlentang. Ya. Terus, dengan bersumber pada pangkal paha, maka gerakan kaki kita ini akan menambah kecepatan kita ketika melakukan renang. Selanjutnya, kita ke posisi badan terlebih dahulu. Ya, ingat ya, dalam posisi berenang, usahakan tubuh kita tetap sejajar dengan air. Tidak boleh ke bawah, tidak boleh ke atas. Dalam kata lain, dalam bahasa Inggris bisa dikatakan tubuhnya harus streamline atau sejajar. Ingat ya, tuh pada posisi ini kita dapat memudahkan kita untuk mencapai kecepatan dalam berenang.
Nah, gerakan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah gerakan renang di gaya punggung. Bisa lihat pada gambar ya. Yang pertama adalah pada renang gaya punggung terdapat gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Ada 3 gerakan itu. Secara diulang-ulangi, ada gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Caranya bagaimana? Yang pertama, gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk ke permukaan air. Selanjutnya, lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Selanjutnya, gerakan mendorong dilakukan saat akhir tarikan tangan. Selanjutnya, gerakan tangan mendorong ke belakang dan bawah. Selanjutnya, tahapan istirahat bermula saat tangan keluar ke permukaan air. Posisi ibu jari keluar ke permukaan air terlebih dahulu. Dilanjut, saat posisi lengan lurus jajar bahu, tangan diputar keluar. Lakukan gerakan ini masuk ke permukaan air dengan jari kelingking. Masuk ke permukaan air. Tahapan ini dilakukan secara rileks. Ingat ya, pada tahapan gerakan lengan, tubuhnya tangan tidak boleh kaku, harus rileks. Karena kalau kaku, tangannya maka akan menghambat ketika kita berenang. Itu ya, saya rasa sudah paham tentang gerakan lengan di gaya punggung. Selanjutnya yang terakhir, ini yang paling terakhir dalam tahapan belajar renang adalah pengambilan napas. Bisa dilihat itu adalah contoh seseorang dalam renang gaya punggung dalam pengambilan napas. Yang pertama, pengambilan napas dilakukan dengan mendongakkan kepala posisi mulut sejajar ke permukaan air. Ingat, kepala harus kita dongakkan ya, dan harus sejajar ke permukaan air. Selanjutnya, pengambilan napas dilakukan ketika salah satu lengan menekan air ke bawah dan mendorong ke belakang. Dan ingat, dalam berenang, pengambilan napas dilakukan menggunakan mulut, bukan menggunakan hidung. Kenapa? Karena ketika kita bernapas menggunakan mulut, maka udara yang kita hirup akan semakin besar dibandingkan kalau kita bernapas menggunakan hidung. Nah, ini adalah kombinasi gerak renang gaya punggung. Saya harap anak-anak bisa mencobanya ketika besok belajar berenang. Ada gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4, gerakan 5, dan gerakan 6. Adapun manfaat renang bagi tubuh, ya. Manfaat renang gaya punggung ialah kita bisa menambah tinggi badan dan menjaga kelenturan tubuh. Yang pertama, renang gaya punggung akan memberikan peregangan dari kepala hingga ujung kaki. Selain lengan dan pinggul sebagai penopang kaki di dalam air, tulang belakang sampai kaki aktif bergerak. Pergerakan ini membuat ligamen dan sendi menjadi lentur. Ingat, olahraga renang merupakan olahraga yang sangat kompleks. Karena apa? Semua anggota tubuh kita ikut melakukan gerakan. Dari kepala, lengan, tubuh, tungkai, semuanya bergerak. Jadi, olahraga renang merupakan olahraga yang paling bermanfaat dan paling kompleks. Ya, itu ya, manfaat renang bagi tubuh. Terus, selanjutnya, kita juga akan belajar penyelamatan di dalam air. Pada gambar, ada 2 gambar. Yang pertama, penyelamatan air melalui belakang si orang yang celaka. Yang kedua, kita menghadap posisi berhadapan dengan orang yang tenggelam. Ya. Cara 2 itu merupakan cara penyelamatan di air. Tergantung kalau kita mau menyelamatkan orang ketika berenang, posisinya jauh atau dekat. Kalau kita jauh, kita harus menggunakan gambar yang pertama, yaitu membelakangi si korban.
Kalau dekat bisa dijangkau dengan anggota tubuh kita, maka kita gunakan di gambar kedua, berhadapan dengan si korban. Nah, inilah hal yang harus kita ingat bagaimana cara mencegah kecelakaan di air. Yang pertama adalah lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk ke kolam renang. Yang kedua, hindari lari-lari di sekitar kolam karena biasanya kondisi lantai licin. Yang ketiga, hindari bercanda yang berlebihan seperti saling dorong di saat di atas kolam. Yang keempat, tempatkan pelampung dalam jangkauan. Mari kita kupas bersama-sama dari pertama sampai keempat. Yang pertama, ingat ya, di olahraga apapun kita memerlukan pemanasan. Hal ini sangat penting karena apa? Biar tubuh kita sudah siap dalam melakukan olahraga tersebut. Selanjutnya, hindari lari-lari di sekitar kolam renang karena biasanya kondisi lantai licin. Ini yang sering terjadi. Banyak anak-anak sering berlari di kolam renang. Padahal di kolam renang itu biasanya sangat licin atau berlumut. Ya, biasanya ada lumutnya. Maka kita bisa jatuh dan akhirnya membuat kita cedera. Yang ketiga adalah bercanda berlebihan. Kita tidak boleh bercanda berlebihan. Walaupun kita hanya pengennya bercanda, tapi ketika kita sudah berlebihan, maka akhirnya akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, tempatkan pelampung dalam jangkauan. Ingat, jadi di sekitar kolam renang biasanya yang sudah bagus, samping itu ada garis pelampung. Dan itu bisa kita gunakan ketika kita merasa capek atau lelah, maka kita bisa istirahat dulu dengan bersandar pada pelampung tersebut. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan ini tentang renang gaya punggung. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.